Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja guys ya. Oke guys, apakah kalian orang yang selama ini ingin belajar bahasa Inggris tapi selalu mentok dan gak pernah bisa belajar bahasa Inggris? Apakah kalian sangat-sangat ingin belajar bahasa Inggris dengan cepat hanya dalam kurun waktu paling tidak itu 6 sampai 8 bulan sudah pintar ngomong bahasa Inggris? Nah, kalau itu adalah kalian guys, maka video ini adalah cocok untuk kalian karena pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini Kak Sang akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana nih cara belajar bahasa Inggris yang cepat, tanpa guru, tanpa kelas. Katakanlah otodidak atau kita belajar sendiri tetapi dengan cepat dan lancar. Maksudnya kita benar-benar bisa ngomong bahasa Inggris guys, bukan sekedar menyelesaikan soal ujian atau sekedar bisa bahasa dari segi tulisan saja, tetapi ini benar-benar komunikatif. Nah, kalau itu adalah kalian guys, maka tetap tonton video ini karena kita akan bongkar bagaimana rahasia cara cepat belajar bahasa Inggris tanpa guru, tanpa buku, tanpa kelas. Check this out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Kak Sang di sini guys. Baik, salah satu konten daripada channel Kak Sang adalah bagaimana kita bisa berbagi inspirasi kepada para subscribers kita ya, yaitu salah satunya kita akan mencoba untuk meng-share bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik dan cepat. Seperti yang tertulis di sini guys ya. Pasti kalian penasaran kan bagaimana cara kita belajar bahasa Inggris? Pertama, tanpa guru guys. Walaupun kalian tidak punya guru atau tidak berada di lingkungan yang ada gurunya seperti sekolah, universitas atau tempat kursus, maka dengan video ini kalian akan tahu bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang cepat tanpa guru, tanpa buku. Kalian tidak harus lagi memiliki buku yang bertebal-tebal ya. Nanti kita akan kasih tahu caranya, juga tanpa kelas. Kalian kalau memang terbatas waktunya tidak bisa sekolah atau tidak bisa ngambil kursus, nggak usah khawatir guys. Di sini tanpa kelas kita bisa bahasa Inggris guys ya. Nah, terus yang selanjutnya tanpa lingkungan yang berbahasa Inggris. Maksudnya tanpa kalian harus hadir di lingkungan yang mereka menggunakan bahasa Inggris pun, kalian tetap bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan cepat ya. Dan akselerasinya ini sangat cepat. Sekitar 6-8 bulan kalau kalian serius mengikuti nanti step by step atau langkah demi langkah yang akan Kak Sang bagikan kepada kalian, maka kalian sudah bisa ngomong guys, sudah bisa komunikasi bahasa Inggris dengan lancar, paling tidak daily conversation ya guys ya. Baik, kita langsung saja guys. Gimana sih caranya? Kok kita bisa belajar bahasa Inggris yang baik dan cepat tanpa guru, tanpa buku, tanpa kelas, bahkan tanpa lingkungan yang mereka menggunakan berbahasa Inggris? Begini guys triknya ya. Saat ini, zaman ini adalah zamannya kita menggunakan teknologi guys ya. Kak Sang sendiri belajar bahasa Inggris ini kuncinya adalah bagaimana kepintaran kita menggunakan teknologi guys. Dan saya yakin di antara kalian semua sudah memiliki teknologi itu. Salah satunya adalah smartphone atau handphone yang kalian miliki sekarang. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk bagaimana kalian belajar bahasa Inggris dengan cepat dan singkat, tanpa guru, tanpa buku, tanpa kelas. Caranya gimana? Singkat saja. Kalian hanya cukup menggunakan handphone kalian, cukup mendownload 2 aplikasi ya, atau paling banyak di 4 aplikasi. Ini 4 aplikasi ini bisa diringkas menjadi 2 aplikasi karena aplikasi ini terdiri dari 2 level ya. Yang level pertama 2 aplikasi, level kedua juga 2 aplikasi. Sebenarnya pilihan ya. Intinya cukup 2 aplikasi saja. Ini aplikasinya guys ya. Aplikasi yang pertama ya, namanya ini ya, itu aplikasi yang pertama. Terus yang kedua ya, 2 aplikasi ini
ini bagaimana mengajarkan kita mulai dari nol ya guys, dari beginner, benar-benar mulai dari nol, dari belajar huruf per huruf. Ini kita menggunakan dua aplikasi ini. Nah, kalau kalian mulainya dari awal, dari beginner, maka aplikasi ini diperlukan ya. Ini sangat bagus, sangat powerful aplikasi ini untuk kalian yang tingkatnya atau levelnya beginner. Cara menggunakannya nanti Kak Sang kasih tahu ya di video ini. Yang penting kalian harus tahu dulu, jelas dulu bahwa ini yang kita gunakan. Nah, untuk kalian yang sudah intermediate, gunakan aplikasi yang ketiga, yaitu ya. Ini adalah dua aplikasi untuk tingkat lanjutan atau tingkat percakapannya ya. Ini untuk melakukan pelajaran atau latihan percakapannya. Di dua aplikasi ini nanti Kak Sang akan ajarkan kepada kalian bagaimana kalian belajar atau berlatih komunikasi langsung dengan native speaker guys, melalui handphone. Langsung kalian belajar nanya, how are you, how about your family, how are you doing, something like that. So kalian akan bisa bertanya komunikasi langsung dengan orang native speaker atau orang luar negeri di seluruh dunia ini tanpa kalian harus malu. Kenapa? Karena kalian tidak akan melakukan video call, cukup dengan audio call, dan kalian bisa memutus kapanpun tanpa meninggalkan jejak apapun. Nah, sehingga ini sangat powerful sekali untuk melatih percakapan lidah kita, conversation kita, atau pronunciation kita ya. Nah, cara menggunakannya kita akan bahas juga di video ini. Ini sekarang akan kita bahas ya. Selamat menyaksikan guys, semoga sukses. Tonton terus videonya, ikuti langkah per langkahnya karena ini sangat penting. Kakak jamin kalau kalian serius melakukan langkah-langkah ini, maka kalian akan bisa berbahasa Inggris tanpa guru, tanpa buku, tanpa kelas. Cukup 6-8 bulan kalian akan bisa ngomong guys, akan bisa komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Selamat menyaksikan guys. Nah, sekarang kita akan membahas aplikasi Hello English ya. Cara menggunakannya agar kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat di sini ya. Langsung saja kita klik aplikasinya, kita buka aplikasinya. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan permukaannya seperti ini. Klik saja langsung semua pelajaran biar kita enak. Nah, semua pelajaran berarti dari pelajaran ke-1 sampai pelajaran yang terakhir ada di sini. Kita klik pelajaran ke-1 ya. Nah, di sini dia ada petunjuknya ya. Pelajaran ke-1, pelajari cara bertanya dan memberitahu nama. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana bertanya pertanyaan yang simple dan mencari tahu nama seseorang atau nama benda ya. Ambil pelajaran ini, klik ambil pelajaran ini ya. Nah, lesson pertama, pelajari cara bertanya dan memberitahu nama. Kita mulai, klik start. Nah, ini adalah pelajaran pertamanya. Pada pelajaran ini Anda berkesempatan memenangkan 65 koin. Kita lanjutkan saja. Mike. Nah, ini adalah soal pertamanya atau pelajaran Name. pertamanya. Is. Putri. Nah, jadi dia ya mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengucapkan my name is Putri. Jadi setiap huruf itu dia ucapkan dan dia pronunciation kan. Nah, kita kalau kurang jelas bisa ulangi dengan cara mengklik gambar speaker yang ada di sampingnya. Contoh, kita mau mengulangi kata-kata my, gimana sih pengucapannya? Kita klik sekali lagi. My. Nah, klik sekali lagi. My. My. Ternyata cara mengucapannya adalah my, yang artinya saya atau punya saya, ya. Kalau yang kedua, Name. 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 Name berarti bukan name ya. Cara pengucapannya itu adalah name, yang artinya nama, nama seseorang atau nama benda ya. Cara pengucapan nama itu bukan name dalam bahasa Inggris, tetapi name, sesuai yang dicontohkan dalam mesin aplikasi ini. Name. Name ya. Nah, terus yang selanjutnya is. Is.
Is yang artinya adalah, ya. Is artinya adalah. Sehingga kalau kita mau menggunakan adalah, kata-kata adalah itu pakai is gitu. Terus yang terakhir, Putri. oh, Putri ini nama seseorang. Biasa mereka mengucapkan nama seseorang sesuai dengan ejaan bahasanya masing-masing, ya. Nah, kalau mau dilanjutkan semua, maksudnya kalau mau didengarkan sekaligus semuanya, klik speaker yang di tengah paling bawah itu. My name is Putri. Nah, dia akan mengeja secara keseluruhan. My name is Putri. Terus setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini ketika kita klik lanjutkan ada tip, ya. Nama saya Putri, my name is Putri, nama name. Jadi di sini itu ada detail penjelasan dan catatan-catatannya, ya. Lihat catatan. 1. Dalam bahasa Inggris, my diletakkan sebelum kata benda. Nama saya, my name, bukan name my. Tuh. Jadi di sini dijelaskan struktur bahasa Inggris yang tepatnya seperti apa. Jadi kita bisa mengerti sedikit demi sedikit, ya. Dibahas struktur kalimat yang benarnya, dikasih contoh cara pengucapannya, dikasih contoh cara menulisnya. Bayangkan, ya. Luar biasa, ya. Jelas di sini. Setelah kita pahami dan kita baca ini, kita klik lanjutkan. Nah, baru masuk latihan selanjutnya untuk menguji pemahaman kita yang tadi yang kita sudah pelajari. Pilih terjemahan dalam bahasa Inggris yang tepat untuk nama saya Putri. Nah, tadi kan gimana nama saya Putri? Nah, kata my atau kata kepemilikan itu diletakkan sebelum kata benda. Berarti yang benar apa? My name is Putri. Nah, coba klik yang satu, ya, yang A. My name is Putri. Nah, ternyata ini yang benar dan dia langsung ngasih report ke kita, ya. Usaha yang baik katanya dalam bahasa Indonesia. Oh ya, ini dia sebenarnya secara otomatis lanjut. Jadi kita harus cepat-cepat membaca, ya, karena dia otomatis kalau jawaban kita benar, dia otomatis ngasih soal baru, ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi susunan yang tepat. Nama saya. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh nama saya. Berarti apa artinya? Dalam bahasa Inggris, my name, ya. Artinya my name. Tadi kan My name. Nah, tuh. Jadi dia langsung ngasih koin. Ini tandanya benar. Ada surat cering, itu artinya benar. Otomatis dalam beberapa detik dia ngasih soal selanjutnya. Isi titik-titik dengan pilihan yang tepat. My name is Putri. Kan tadi kita udah belajar tentang is, ya, adalah. My name is Putri. Nah, my name is Putri. Nama saya Putri. Dia ngasih jawabannya bahwa kita sudah menjawab yang benar. Klik oke. Kalau nggak diklik oke, dia otomatis ngasih soal baru, ya. Dia menghitung waktu gitu. Putri. I am Putri. Artinya saya adalah putri, ya. I am Putri. Nah, dia mengucapkan I am Putri. Nah, ini kita latih lagi. I am Putri. I am Putri. I am. Nah, terus saja ikutin gitu. Nah, kalau sudah terbiasa mengucapkan itu, kita klik lanjutkan. Di sini ada lagi penjelasannya, kita baca lagi, ya. Terus itu setelah kita paham, kita klik lanjutkan. Dia ngasih soal yang sesuai dengan pembahasan tadi. Pilih terjemahan dalam bahasa Inggris yang tepat untuk saya Putri. Tadi kan udah dikasih pelajaran kan, ya. Berarti yang benar apa? I am Putri. Nah, I am Putri. I am Putri. Nah, ini yang benar. Klik lanjutkan. Gitu. Terus sekarang tugasnya adalah nyusun kalimat. Jadi sampai di sini bisa kelihatan gambarannya, ya guys, bahwa aplikasi ini memberikan pelajaran kepada kita dari dasar, sangat baik, sangat komplit, dari cara menulis, cara membaca, pengucapan yang baik dan benar, ya. Juga cara menyusun kalimat, cara mengetahui struktur kalimat juga dibahas. Jadi luar biasa aplikasi ini, sangat bagus untuk bagi kita yang pemula, yang beginner, ya. Nah, terus saja kalian mengikuti atau mempelajari aplikasi ini sampai nanti kalian memiliki keahlian untuk sedikit berkomunikasi. Maksudnya sedikit bisa bicara untuk bertanya saja, seperti what is your name, where are you from. Nah, kalau kalian sudah terbiasa mengucapkan what is your name, where are you from, ya, itu nanti kalian berarti sudah siap masuk ke aplikasi yang selanjutnya. Dan ini adalah aplikasi yang paling utama, yaitu aplikasi yang
untuk percakapan real conversation ya, real audio conversation. Yuk kita bahas yang ke sana. Nah, ini adalah saatnya kita untuk masuk ke aplikasi yang selanjutnya guys, yaitu aplikasi yang kita gunakan untuk benar-benar belajar percakapan langsung berbahasa Inggris setelah tadi kita belajar di pelajaran-pelajaran pemula ya. Di sini ada dua aplikasi, ada OpenTalk atau namanya juga BuddyTalk. Ini sama, kalau di Google Play kita nyarinya OpenTalk aja ya, walaupun di sini tulisannya BuddyTalk ya. Nah, terus yang kedua aplikasi namanya Linkbee ya. Dua aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk menghubungkan kita dengan orang-orang yang sama-sama ingin belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lain selain bahasa mereka gitu. Nah, di sana nanti kita akan dibantu oleh mereka bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Jadi bayangkan, kita ingin punya teman ngobrol kan. Nah, mereka juga di seluruh dunia banyak yang ingin punya teman ngobrol gitu. Nah, ditemukanlah oleh aplikasi ini ya. Dan ini adalah real audio, maksudnya nyata gitu, bukan rekaman atau bukan buatan, tapi ini langsung kita berkomunikasi dengan seseorang di dalam aplikasi ini dengan jarak yang berbeda gitu, atau dengan jarak yang jauh. Kita di Indonesia, mungkin mereka ada di India, di Pakistan, di Jerman, di Australia, di Prancis, seperti itu ya. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Kita coba untuk yang pertama BuddyTalk ya. Kita klik aplikasinya. Nah, setelah kita buka aplikasinya, dia akan meminta login ya. Maka bagi kita login saja, bisa pakai Facebook, bisa pakai mobile ya. Kita untuk lebih cepat di sini pakai Facebook aja dulu ya. Nah, masuk ke sini tinggal kita klik aja, kalau laki-laki male, kalau perempuan female ya. Karena saya laki-laki, saya klik male or you student. Kita klik saja yes gitu ya, atau kalau memang kalian sudah dewasa ya klik no juga nggak apa-apa ya. Kita klik continue. Nah, sekarang aplikasi minta izin ke HP kita untuk merekam audio. Biasanya kita izinkan saja. Nah, ini adalah wajah atau permukaan daripada aplikasi BuddyTalk ini ya. Ini kita sudah enak, kalau sudah masuk ini berarti kita tinggal mulai. Kalau kita ingin mulai, tinggal klik saja talk now, maksudnya berbicara sekarang ya, atau ngobrol sekarang. Tinggal klik yang tulisan talk now ini berarti saat kita ngeklik ini kita langsung terhubung dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia itu ya. Dan kita tinggal mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan mereka, mempersiapkan pertanyaan, jawaban gitu ya. Dan ini benar-benar melatih mental kita. Saya dulu waktu pertama kali menggunakan aplikasi ini jujur bergetar hati. Bergetar karena malu, walaupun tidak berhadapan wajah dengan mereka, cuma mendengar saja, suara saja, tapi tetap namanya kita pertama kali dan belum lancar bahasa Inggrisnya, ada rasa malu, ada rasa minder. Tetapi saya lawan semua perasaan itu dan terus saja saya maju tanpa malu, karena tadi modalnya ya udahlah, orang cuma ngomong sebentar, nanti juga kalau udah putus kan dia nggak tahu siapa saya gitu kan, kita tinggalkan gitu saja, terus kita tinggal cari orang baru lagi. Karena di sini yang cari teman ngobrol itu bukan sepuluhan tetapi ratusan ribu bahkan jutaan. Sehingga jangan takut kehabisan teman di sini. Jadi nyambung putus, cari lagi, nyambung putus, cari lagi, sehingga kita tidak akan malu, tidak akan minder, karena orang yang sudah kita putuskan mungkin saja dia melupakan kita gitu ya. Sekarang kita akan coba bagaimana ngobrol dengan orang luar di aplikasi ini. Langsung ini latihan ya. Makanya kalian akan mencoba nanti ya. Kita coba talk now. Nah, setelah begini ini berarti kita sudah dicarikan orang untuk ngobrol dengan kita ya. Call started. Ini sudah nyambung gitu. Kita coba. Hello. Sorry. Hello.
Yes, yes, I can hear you, brother. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How about you, sir? How are you? I'm fine, thanks so much. Okay. Where are you from? Okay, I'm from Indonesia. Do you know Indonesia? Yes, very good. Yes, Okay, so how about you, sir? Where are you from? I'm from Afghanistan. You are from Afghanistan. Great, sir. So, and your name is Sajad. Is it correct? Yes, yes, it's correct. And what's your name? Sorry? Okay, my name is Saiful. Saiful, actually. Saiful Lakchal, yes? Yes, because I'm Muslim. Yes, very good. You are my bro. Yeah, of course. All of us are brothers. Huh? You are Muslim, and also I'm a Muslim. Yes, very good. Do you have information about Afghanistan? Yes, I do. Like, for example, Afghanistan, it has so difficult life recently. Is it right? Yes. Yes. So, Yes. yeah, I'm sorry to hear that. Sometimes I think that someday maybe I want to go to Afghanistan for doing something in Afghanistan for helping my brother Yes. and sister there. Mhm. Yeah. Thank you so much, my bro. Tell me about something about the Indonesian, because Indonesian is the Muslim country. Tell me about some culture, about some custom. Uh-huh. Okay, I sure. know the religion the religion Indonesian is Muslim. Yes. Yes, yes, of course. Okay, thank you very much for your asking. First of all, I want to tell you that Indonesia is the largest Muslim population in the world. Okay, that for sure. Alhamdulillah. Very good. And then in Indonesia, Indonesia is country that has so many islands, you know. Here in Indonesia, Yes. we have more than 15,000 islands. Yes. Yes. Very good. And this is very good and very beautiful. And Yes, also we have so many languages here in Indonesia. Oke guys, bagaimana kalian sudah menyaksikan bagaimana Kak Sang memberikan arahan step by step cara menggunakan keempat aplikasi ini ya. Jadi sekarang kalian sudah mengerti, tinggal ikuti saja seperti yang tadi Kak Sang ajarkan dan lakukan itu setiap hari atau minimal 3 kali seminggu ya. Jangan lupa lakukan kontinuitas ya, istiqomah bahasa agamanya. Nah, dengan itu maka dalam kurun waktu yang tidak akan lama kalian akan bisa bahasa Inggris, guys. Dan ini sudah terbukti oleh Kak Sang sendiri. Kak Sang ini bukan jurusan bahasa. Kak Sang ini sampai umur 32 tahun tidak pernah bisa ngomong bahasa Inggris, cuma tahu no yes saja ya. Nah, pada satu waktu Kak Sang tersadar untuk belajar bahasa Inggris dan akhirnya berpikir bagaimana cara bisa belajar bahasa Inggris, sementara waktu itu Kak Sang sendiri tanpa teman karena di satu lokasi yang benar-benar khusus dalam pekerjaan gitu. Nah, sehingga ketemulah aplikasi ini dan dibuktikan belajar sendiri otodidak dan terbukti aplikasi-aplikasi ini sangat powerful ya. Tetapi tetap kuncinya ada di diri kita, semangat kita, keinginan besar kita untuk bisa belajar bahasa Inggris itu yang harus kita jaga. Karena nantinya akan ada gangguan-gangguan di perjalanan guys, rasa bosan, rasa malas ya. Nah, itu harus kita tahan, terus ingat ke target kita, kita ingin bisa ngomong bahasa Inggris, tidak lama kok ya, 6-8 bulan itu tidak lama ya, sehingga bersabarlah di situ sampai nanti kalian bisa ngomong bahasa Inggris. Setelah itu kalian bisa
tenang dan menggunakan bahasa itu dengan sangat baik. Oke, demikian dulu guys dari Kak Sang. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan lupa tetap tonton video-video dari Kak Sang Official Channel. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel Kak Sang ini ya. Klik subscribe dan share kepada teman-teman kalian kalau memungkinkan ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.